Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Baiklah, saya akan mencoba menerangkan tentang dasar-dasar filsafat. Pengertian filsafat secara etimologi adalah terdiri dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat yang berasal dari kata filosofia disatukan jadi cinta kebijaksanaan. Secara istilah, filsafat adalah kumpulan semua pemikiran, kebijaksanaan atau kearifan melalui proses berpikir mendalam, rasional, ilmiah yang dilandasi prinsip-prinsip kebenaran. Latar belakang filsafat berasal dari adanya banyaknya pemikiran-pemikiran mitosentris atau berdasarkan mitos-mitos yang berlaku di suatu wilayah. Kemudian karena ketidakpuasan dengan pemikiran mitosentris tersebut, maka banyak yang merubah bagaimana untuk menjadi pemikiran-pemikiran yang rasional, logis, ilmiah, yaitu dirubah menjadi pola pemikiran logosentris. Tidak ada pertentangan antara filsafat dan ilmu agama. Ini terbukti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269, yaitu terdapat kata al-hikmah. Di sini menurut Al-Quran, al-hikmah itu sendiri adalah kebijaksanaan. Begitu pula menurut filsafat, al-hikmah itu adalah kebijaksanaan juga, yaitu segala sesuatu yang dihasilkan oleh buah pikiran manusia melahirkan kebijaksanaan itulah yang disebut dalam filsafat, ilmu yang dilahirkan dari ilmu filsafat. Yang kedua, buktinya bahwa agama dan filsafat tidak ada perbedaan, yaitu dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan untuk kita sebagai manusia berpikir. Contoh terungkap dalam kalimat yaitu afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Juga afala tadabbarun, apakah kamu tidak memikirkannya atau bertadabur? Ini identik dengan filsafat yang segala sesuatu harus dipikirkan secara rasional, ilmiah dan mendalam. Kemudian bukti yang ketiga yaitu filsafat maupun Al-Quran melahirkan ilmu pengetahuan baru. Jadi itulah persamaannya, titik singgungnya berarti dan tidak melahirkan suatu perbedaan. Yang mendorong manusia berpikir filsafat adalah dari keraguan menilai suatu ilmu atau mencari suatu ilmu. Yang ketiga, manusia itu lemah dengan keterbatasan. Itulah yang mendorong manusia berpikir filsafat. Kemudian gerbang-gerbang filsafat yaitu atau syarat-syarat manusia mau berfilsafat adalah manusia itu sendiri harus berpikiran terbuka, harus memiliki rasa ingin tahu, dan ketiga berpikir tidak hanya kebenaran tapi harus cinta kebijaksanaan. Ciri-ciri berpikir filsafat yaitu berpikir radikal atau mendalam, komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga kritis, yaitu rasa ingin tahu dan ingin tahu kenapa mengapa. Keempat adalah konseptual reflektif, yaitu harus punya segala sesuatu harus mempunyai konsep. Kelima adalah koheren konsisten. Keenam sistematik dan meodalis. Kedelapan bebas bertanggung jawab. Melihat filsafat kita dianjurkan tidak melihat produk dari filsafat tersebut, tetapi kita sebaiknya melihat metodenya atau menggunakan metodenya.
contoh kehidupan sehari-hari banyak sehari-hari kita yang banyak menggunakan filsafat, tapi kita tidak merasa itu sedang berfilsafat. Banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di kantor, atau di lingkungan. Saya akan mencoba menampilkan atau menyajikan sebuah contoh berpikiran filsafat dan mengikuti metodologinya. Sebagai kita ketahui, metodologi berfilsafat ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah apa itu masalahnya, apa itu jadi masalah, atau kita gambarkan dengan pertanyaan kalimat tanya what. Kemudian epistemologi, bagaimana kita merumuskan suatu masalah, bagaimana kita mendudukan suatu masalah, dan bagaimana pemecahannya, yaitu kita gambarkan dengan kalimat tanya why. Dan kemudian setelah epistemologi kita melakukan aksiologi, atau bagaimana ontologi dan epistemologi bisa menghasilkan sesuatu pemikiran yang bijaksana, atau sesuatu menghasilkan output yang baik, Contoh, saya akan mengemukakan satu kasus. Misalnya saya pergi ke mall, saya pergi ke pusat perbelanjaan dan melihat suatu barang, saya contohkan dengan baju. Dan saya akan mengambil secara ontologinya apa itu baju, apakah kita perlu atau pengen membeli baju itu, atau kita tidak perlu pengen beli baju itu, atau kita tidak membeli baju itu walaupun keinginan hati ada, atau kita tidak perlu membeli baju itu. Itu adalah kita pikir secara ontologi. Sekarang epistemologinya kita mencoba mengolah dari keinginan hasrat dari penglihatan kita terhadap baju tersebut. Apakah kita dicoba mengurai apakah kita ingin membeli baju, dan kenapa kita ingin beli baju, apakah sesuai dengan keadaan kita, dengan keuangan kita, apakah kita memang perlu terhadap baju itu, apakah baju itu cocok untuk kita, dan bagaimana kalau kita seandainya beli baju itu, apakah ada kepentingan lain ada kepentingan yang terkalahkan bila kita membeli baju tersebut. Kemudian kita dengan epistemologi kita juga bisa berpikir bahwa bagaimana kalau kita seandainya tidak membeli baju, apakah tidak membeli baju itu kita di rumah tidak ada lagi baju, sehingga kita kesusahan baju, atau itu tidak cocok baju kita dengan baju itu dengan kita, atau kita sebetulnya surplus uang gitu. Kita sebetulnya ada kelebihan uang, hanya kita tidak ingin saja membeli baju. Nah, sekarang dari permasalahan tersebut kita akan berpikir menghasilkan pemikir aksiologi. Hasil dari pemikiran tersebut kita menghasilkan keputusan-keputusan tentunya yang bijaksana. Bila kita ingin membeli pun kita pastinya dengan pertimbangan yang matang. Tidak membelinya pun pasti kita tentu telah melewati pemikiran yang matang, resikonya apa, dan bagaimana akibatnya. Seperti itu. Nah, seperti itulah bekerjanya kita berpikir filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa dalam kehidupan sehari menyelesaikan secara metodologi filsafat sebagai problem solving kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sekilas tentang filsafat yang bisa saya uraikan. Mohon maaf apabila kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.